Bangsa Israel itu berpikir mereka orang merdeka. Nenek moyang mereka orang merdeka. Karena itu ketika mereka declare kemerdekaannya, bukan declare kemerdekaan bebas dari penjajahan satu bangsa, bukan. Tapi declare kemerdekaannya karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari hukuman. Tentang kemerdekaan Israel, saudara. Karena bangsa ini adalah bangsa yang sebenarnya dalam perjalanan kehidupan mereka, baik itu sebagai negara ataupun sebagai umat, sebagai bangsa, itu mereka banyak sekali menggenapi nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Salah satunya adalah penggenapan terkait dengan kemerdekaan bangsa Israel. Mari kita baca dulu di dalam kitab Yesaya. Yesaya 66 ayat 8 bunyinya begini. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Jadi saudara, ada nubuatan bagi bangsa Israel bahwa bangsa Israel ini akan dilahirkan dalam waktu satu hari. Atau bangsa Israel ini akan mengalami apa yang disebut dengan kemerdekaan dalam jangka waktu yang begitu cepat. Yaitu satu hari saja Israel ini kemudian akan dilahirkan. Tapi sebelumnya saudara, mari kita memahami dulu bagaimana kelanjutan yang saya bicarakan pada minggu yang lalu. Di mana pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bangsa Israel yang mengalami hukuman Tuhan. Kita sampai di titik itu, di mana Israel itu setelah kemudian tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan nenek moyang, perjanjian dengan bangsa Israel, sampai dengan Musa kemudian masuk ke tanah perjanjian. Nah, setelah Musa masuk tanah perjanjian, masuk zaman hakim-hakim, kemudian zaman raja-raja, puncaknya pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Tapi setelah itu saudara, bangsa Israel mengalami apa yang disebut dengan kemunduran. Karena perbuatan Daud yang mengambil Uria, maka Tuhan menubuatkan, berfirman kepada Daud bahwa kerajaannya itu akan dipecah belahkan. Oleh karena itu terjadilah perpecahan antara Yerobeam dan Rehabeam. Kalau kita bicara pasca Salomo. Nah, sekarang kita akan lanjutkan saudara, nubuatan bagaimana kemudian Israel itu dihukum oleh Tuhan. Kita baca Yehezkiel pasal yang keempat, ayat 4 sampai 6. Ini firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, yang kemudian apa yang Tuhan lakukan terhadap Nabi Yehezkiel, itu kemudian Tuhan bilang melambangkan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Israel. Berbaringlah engkau, ini maksudnya Yehezkiel, pada sisi kirimu, dan aku akan menggunakan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring, demikian selama itulah mereka menanggung hukuman. Beginilah aku tentukan bagimu. Berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka. Yaitu berapa? 390 hari. Catat saudara. Jadi 390 hari. Dan Yehezkiel disuruh baring ke kiri. Kemudian Tuhan hukum. Tuhan bilang satu hari sama dengan 1 tahun. Jadi perlambangannya, Yehezkiel, kamu nih saya hukum 1 hari sama dengan hukuman Israel 1 tahun. Sekarang kamu saya hukum 390 hari. Kalau dulu Nabi itu luar biasa ya, menerima hukuman bukan untuk dirinya loh. Jadi dia nggak salah, tapi untuk melambangkan bagaimana Tuhan akan bertindak atas Israel, maka dia menanggung 390 hari. Itu berarti di atas 1 tahun saudara. Kita kan 1 minggu aja bukan dihukum Tuhan, baru ngerasa susah dikit, itu udah ngeluh. Ngeluhnya nggak kira-kira lagi. Tuhan, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan sayang. Udah komplain dan nantang Tuhan. Betul nggak?
Tapi itu bukan di tempat ini, itu bukan Bang Hope, bukan Pastor Valdo, bukan Pastor Marcel, bukan. Bukan Pak Saud, bukan. Itu orang-orang yang di sana, di Israel sana. Jadi saudara, firman Tuhan bilang begini buat Nabi Yehezkiel. Yehezkiel, sekarang 390 hari kamu tidur hadap kiri. Saudara bayangkan, tidur hadap kiri 390 hari. 1 tahun 365 hari. Berarti di atas 1 tahun. Ngidupnya tidurnya dia itu menghadap kiri terus. Saudara bisa bayangkan. Tidur kiri. Ini bukan apa? Tari Maumere. Putar kaki kiri, iya kan, nona manise. Bukan saudara, ini bukan nona manise tidak lihat-lihat waktu tidur. Enggak, disuruh tidur 390 hari hadap kiri. Itulah waktu hukuman buat Israel, 390 tahun. Kita lanjut saudara, lanjut. Oke, ayat yang ke-6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi saudara, ini ketetapan hukuman untuk Israel, yaitu yang pertama 390 tahun dan 40 tahun. Kalau di total jadi berapa tahun? 430 tahun. Lanjut saudara, lanjut. Nah, bangsa Israel, bangsa Yehuda itu kemudian diserbu oleh Babilonia, dan kemudian mereka itu dibawa oleh Babilonia. Yerusalem dihancurkan. Para penduduk Israel itu, penduduk Yehuda itu kemudian direbut dan dibawa ke Babel. Di Babel mereka itu selama 70 tahun ditawan di Babel, menjadi bangsa buangan, tinggal di Babel selama 430 tahun. Saudara, ketika Babel menyerbu Yehuda, menyerbu Yerusalem, itu terjadi pada tahun 605 Masehi. Itu diperkirakan 70 tahun sesuai dengan nubuatan Yeremia. Ini sudah saya bahas minggu lalu. Jadi mereka kembali ke Yerusalem 535 sebelum Masehi. Jadi saudara, bangsa Israel itu 70 tahun masa hukumannya sudah dilaksanakan. Dikatakan oleh firman Tuhan, setelah mereka kembali ke Babel, dipimpin oleh Zerubabel, dan pada saat mereka kembali cuma 50.000 rakyat yang balik. Ini bangsa ini adalah bangsa yang sejarahnya selalu ingin dimusnahkan oleh dunia. Satu-satunya bangsa di mana dunia terus-menerus berulang-ulang dari zaman ke zaman. Dari zaman mereka mulai hadir saudara, dari zaman Yakub, kemudian dia ada di Mesir, pada zaman Yusuf, dan pada zaman Musa, bangsa ini mau dimusnahkan. Bahkan ketika mereka mau melewati Amori, kalau saudara baca itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mau lewati Amori. Amori itu adalah bangsa adidaya. Bangsa Amori kemudian bilang bahwa mereka akan lakam. Lakam itu akan menelan, akan memakan, akan mengunyah nih bangsa Israel. Saudara bayangkan, Israel ini keluar dari Mesir itu ala kadarnya karena buru-buru. Buru-buru keluar, jadi mereka itu yang ada saja yang mereka bawa. Mereka nggak bawa peralatan pasukan, nggak bawa panah, nggak bawa peralatan perang. Yang mereka bawa cangkul, yang mereka bawa peralatan dapur, yang mereka bawa adalah alat-alat kebutuhan hidup mereka. Itu yang mereka bawa keluar. Sekarang harus berhadapan dengan bangsa adidaya saat itu, yaitu bangsa Amori. Karena itu melihat kemampuan Israel, bangsa Amori kemudian berkata, lakam. Mereka akan menelan nih bangsa. Mereka akan menghancurkan bangsa ini. Tetapi saudara, bangsa Israel menang dengan sebuah peristiwa yang luar biasa ajaib. Di mana Musa kemudian naik ke puncak gunung. Harun dan Hur mendampingi dia. Dan pada saat Musa mengangkat tangan, dikatakan, menanglah Israel. Tapi ketika Musa mulai capek, tangannya mulai turun, maka kalahlah Israel. Kekuatan Israel dari dulu adalah ketika mereka mengangkat tangan. Saudara, kalau saudara lihat Israel sekarang,
Ini bangsa ini kayaknya lebih gede Jawa Barat dari ini bangsa. Wilayahnya itu kecil sekali. Tapi saudara bisa bayangkan, dia bisa melawan koalisi-koalisi yang begitu besar dengan peralatan-peralatan canggih. Waktu dia baru merdeka, nanti kita akan bahas itu. Saudara bisa bayangkan, tapi dia menang. Nah ini nih, ini bangsa yang kemudian baru lahir menang. Sama dengan dari Mesir, dia kemudian baru keluar, belum ada pengalaman, nggak punya pasukan perang, tapi dia bisa mengalahkan bangsa Amori. Karena itu saudara, kita lanjut, kita perhatikan baik-baik. Nah, dia sudah melaksanakan hukuman 70 tahun di tanah Babel. Berarti ketentuan hukumannya dia 430 tahun dikurangi 70 tahun, sisa berapa tahun? 360 tahun. Nah, 360 tahun ini harusnya dijalani oleh bangsa Israel. Sejak mereka pulang dari Babel, mereka harusnya menjalani masa 360 tahun. Tapi karena mereka itu melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, karena mereka itu melawan titah Tuhan, karena mereka itu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, maka Tuhan kemudian kembali menghukum mereka sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dalam kitab Taurat, yaitu di dalam kitab Imamat pasal 26. Coba kita lanjut, saudara. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu. Dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat. Karena apa? Dosamu. Saudara, sisa hukuman Israel ini 360. Lanjut dulu ayatnya. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberikan hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberikan buahnya. Ayat 21. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi apa? Sulit. Saudara, mari kita perhatikan slide selanjutnya. Saudara perhatikan. Karena bangsa Israel menyingkirkan orang yang diurapi, berdasarkan aturan dalam kitab Imamat 26 tadi, maka hukuman Israel yang tinggal 360 tahun itu, firman Tuhan bilang, dikali apa? 7. Jadi 360 kali 7 itu sama dengan 2520 tahun. Saudara bisa bayangkan, Israel ini harusnya sudah selesai nih. Tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, berdasarkan ketentuan Taurat, mereka menyalibkan orang yang diurapi, maka firman Tuhan bilang, kali 7 hukuman kamu. Jadi hukuman yang harus mereka jalani itu 360 tahun sisanya, itu Tuhan bilang gandakan 7 kali lipat. Karena itu 360 kali 7 jadi berapa? 2520. Mari kita lihat konversi tahunnya. Saudara, tahun bangsa Yahudi itu cuma 360 hari. 1 tahun bagi bangsa Yahudi itu 360 hari. Bagi kita 1 tahun itu 365 seperempat atau 365,25. Kenapa? Karena ada tahun kabisat. Kan tahun kabisat itu per 4 tahun. Betul kan? Jadi tahun kabisat itu 366 hari. Karena di tahun kabisat itu ada tanggal 25 Februari. 29 Februari. Ada tanggal 29 Februari, saudara. Karena itu, kalau bangsa Israel itu 360 hari, mari kita hitung. Hukuman buat mereka 2520 tahun. Tadi kita udah hitung. Kali 360 hari, sama dengan 907
hari. 907.200 hari. Kalau kita konversi itu ke tahun Masehi, 1 tahun Masehi 365 seperempat hari, atau kalau kita pakai desimal 25 hari, 365,25 hari, maka 907.200 hari kali 365,25 hari sama dengan 2483,77 tahun. Saya bulatkan jadi 2483. Nah, perhitungan tahun kemerdekaan bangsa Israel, kalau kita konversi berdasarkan tahun Masehi itu, sisa hukuman mereka 2483 tahun yang sudah kita hitung. 2483 tahun, mereka sudah kembali ke Yerusalem dari Babel. Itu 535 sebelum Masehi. Maka 535 sebelum Masehi berarti minus. Ditambah dengan 2483, itu sama dengan 1948. Jadi saudara, kemerdekaan Israel itu berdasarkan nubuat di dalam Alkitab itu sudah ditetapkan. Kenapa? Karena dikatakan setelah hukuman itu selesai, maka mereka merdeka. Maksudnya merdeka di sini bukan merdeka cuma sebagai bangsa, tapi merdeka dari penghukuman Tuhan. Jadi konteks yang kita bicarakan adalah bagaimana Israel ini bebas dari hukuman Tuhan. Jadi pada tahun 1948, kalau kemudian Israel declare kemerdekaannya, sebenarnya itu adalah declare bahwa mereka sudah merdeka dari hukuman Tuhan. Nggak ada yang bisa menang lawan Israel kalau Tuhan terus ada bersama dengan mereka. Karena Tuhan mengizinkan mereka mengalami masalah, karena Israel itu sedang dalam proses hukuman Tuhan, maka mereka mengalami masalah demi masalah. Nubuat kemerdekaan Israel itu nggak bisa ditunda, saudara. Nggak bisa ditunda 1 tahun lagi, nggak bisa ditunda beberapa hari lagi, nggak bisa. Ketika dia genap, maka dia harus merdeka. Karena dia merdeka bukan dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi dia merdeka dari hukuman Tuhan. Israel itu siapa yang jajah? Siapa yang jajah? Ketika kemudian Yesus masih hidup, Yesus bilang bahwa kalian ini adalah hamba-hamba. Kemudian bangsa Israel bilang, nenek moyang bangsa Israel, ahli Farisi, imam-imam bilang, kami ini orang merdeka. Dalam Injil Yohanes, kami ini orang merdeka. Bapa leluhur kami Abraham. Nggak ada yang pernah menjajah kami. Mereka menempatkan diri sebagai orang merdeka. Padahal waktu itu Yesus sedang berbicara, mereka ada di bawah perhambaan dosa. Tapi mereka menganggap bahwa ini adalah perhambaan karena ada yang membuat mereka menjadi hamba. Bangsa Israel itu berpikir mereka orang merdeka. Nenek moyang mereka orang merdeka. Karena itu ketika mereka declare kemerdekaannya, bukan declare kemerdekaan bebas dari penjajahan satu bangsa, bukan. Tapi declare kemerdekaannya karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari hukuman. Jadi beda, saudara. Kita bukan berbicara tentang siapa yang menjajah siapa. Kita bukan bicara tentang kemerdekaan Indonesia. Kita bebas dari penjajahan kolonialisme, bebas dari imperialisme, bebas dari misalnya penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Bukan. Karena memang ada bangsa Eropa yang datang menjajah kita. Kalau Israel pada saat itu, mereka berpikir walaupun pada saat itu tanah mereka direbut dan segala macam, tapi buat mereka merdeka dari hukuman Tuhan. Oleh karena itu, karena mereka sudah dimerdekakan dari hukuman Tuhan, siapapun bangsa yang melawan mereka, mereka tahu ketika hukuman Tuhan selesai pada hari itu, mereka merdeka. Mereka pasti menang. Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat secara lengkap nubuat tentang kemerdekaan Israel yang tadi kita baca di awal. Yesaya 66 mulai ayat 6. Kita akan baca. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar
datangnya dari bait suci. Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Saudara, ada nggak orang yang kemudian sebelum menggeliat sakit, sebelum rasa sakit, anaknya udah keluar? Ini baru, kata firman Tuhan, baru. Dengar bunyi kegemparan. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapa yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari, atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Wah, ini luar biasa, saudara. Satu hari firman Tuhan bilang, setelah dia belum menggeliat sakit, saudara, dia sudah lahir sebagai sebuah bangsa. Bagaimana ceritanya? Mari kita lanjut, saudara. Kita lanjut. Nah, pada minggu yang akan datang saya akan membahas lebih lengkap tentang peristiwa yang disebut ini nih, sejarahnya si Theodor Herzl ini. Saudara, dia sebenarnya adalah seorang wartawan. Jadi dia bukan tokoh agama, dia adalah seorang adalah seorang wartawan. Tapi kemudian, dan pemikirannya itu adalah bukan pemikiran yang kemudian ya tokoh teologi atau imam atau pemuka agama, bukan. Dia ini pemikir sekuler. Ini Theodor Herzl ini. Dia kemudian menulis buku tentang bangsa Yahudi atau negeri Yahudi. Dia menulis buku itu. Di dalam buku itu ada proposal sebenarnya yang ditujukan kepada pemegang otoritas bank di Britania Raya. Kalau saudara pernah dengar orang yang disebut-sebut paling kaya dulu, yaitu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu Rothschild itu, maka itu proposal diberikan kepada dia. Dan kemudian selanjutnya, saudara, pada tahun 1897 lahirnya konferensi yang pertama, yaitu kerinduan untuk kemudian kembali kepada Sion. Konferensi yang pertama itu 1897, tapi ini saya akan bahas minggu depan. Ini saya cuma ingin ulas sedikit saja, saudara. Kemudian dari situ kemudian ide untuk kembali kepada Sion, kembali ke Sion, di mana kemudian penduduk-penduduk Israel di Eropa itu kemudian digerakkan untuk kembali ke tanah Israel itu, kembali ke Yerusalem itu, kembali yang mereka sebut kepada tanah yang dijanjikan itu mulai terjadi. Pergerakannya yang saya bilang dengan istilah tiba-tiba bangsa Israel itu ngidam, kepengen pulang kampung. Padahal selama 1800 tahun mereka nggak pernah lihat kampung halamannya. Ini luar biasa, saudara. Bangsa yang sudah lenyap selama 1800 tahun, tiba-tiba mereka yang terserak, yang sudah nggak kenal lagi tentang bagaimana bentuk dari kampung halaman mereka, bagaimana tanah mereka seperti apa, sudah diduduki oleh bangsa-bangsa selama ribuan tahun. Tiba-tiba mereka kepengen pulang. Nanti kita akan bahas secara khusus, karena di sini juga ada penggenapan nubuatan. Tapi saya ingin membahas tadi tentang bagaimana dalam satu hari mereka kemudian lahir, saudara. Nah, mereka lahir itu sebenarnya karena ada tokoh Inggris ini nih. Lanjut slide-nya. Yaitu apa yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Dia kemudian ini sebenarnya Menteri Luar Negeri Inggris, tapi dia sebelumnya adalah pemimpin perang. Jadi orang ini, Balfour ini, dia ini adalah pemimpin perang sebelumnya pada saat Perang Dunia Pertama. Kenapa kemudian dia mendukung terbentuknya negara Yahudi, saudara? Ini bukan tanpa sebab. Saudara pikir kemudian Inggris punya kepentingan politik di mana mereka lebih diuntungkan oleh bangsa Yahudi? Enggak. Bangsa Yahudi di sana kecil sekali. Bahkan Inggris sebelumnya sudah ada kesepakatan sebenarnya dengan Sultan di Arab Saudi untuk kemudian menggulingkan kekuasaan dari bangsa Turki, kalau mau dibilang, karena itu adalah dinasti Utsmaniyah. Jadi
yang menguasai Palestina pada saat itu, tanah Yerusalem pada saat itu, ini sebenarnya Turki. Karena Turki yang menguasai, maka kemudian sebenarnya Inggris ini harusnya negosiasi dengan Turki. Tapi Inggris kemudian itu berkompromi sebenarnya dengan Saudi Arabia untuk menggulingkan kesultanan ini, untuk menggulingkan kesultanan Turki ini. Karena itu saudara, sudah ada kesepakatan. Tapi tiba-tiba Inggris ini kemudian mengingkari kesepakatan itu dan mendukung terbentuknya negara Yahudi atau negara Israel. Kenapa? Karena ada tokoh ini, tokoh selanjutnya, yaitu Weizmann. Weizmann ini adalah tokoh luar biasa yang kemudian punya pengaruh yang cukup besar. Saudara, dia adalah ketua Zionisme internasional, tapi dia adalah bapak bioteknologi. Karena dia punya 200 hak paten. Jadi penemuan-penemuan dia di bidang bioteknologi itu didaftarkan, dipatenkan atas nama dia. Nah, saudara, pada zaman Perang Dunia Pertama, Inggris itu sudah kemudian kehabisan cara untuk perang. Jadi mereka butuh bahan bakar perang, butuh senjata, butuh amunisi. Nah, untuk butuh amunisi ini kan perlu apa namanya, museum. Apa kalau itu tuh belerang-belerang kalau dulu ya. Nah, ini belerang-belerang udah habis. Karena itu ada tokoh ini yang kemudian ngasih solusi. Untuk kemudian misil itu, untuk bahan bakar peluru, untuk bahan bakar bom dan segala macam, dialah yang kemudian memberikan solusi, yaitu dia temukan apa yang disebut dengan aseton. Kalau kemudian biasa kan kita belerang ya. Tapi ini dia itu lewat bioteknologi dia temukan dan kemudian itu jadi bahan peluru. Nah, ketika kemudian penemuan dia ini itu dibantu Inggris dengan penemuan dia ini, dan kemudian Inggris menang perang, Inggris kemudian bertanya, sebagai balas budi kami, apa yang kamu minta? Dia nggak minta apa-apa, kecuali backup mereka untuk membentuk negara Israel. Karena itu tiba-tiba perjanjian-perjanjiannya berubah. Karena ada dalam tanda kutip di situ upaya balas budi dari Inggris atau balas budi dari Eropa. Untuk apa? Untuk membalas jasa orang ini. Oleh karena itu muncullah yang disebut dengan tadi itu deklarasi Balfour itu. Ketika tentara Romawi itu ada, bangsa Israel itu nggak kemudian kehilangan raja. Rajanya tetap ada, yaitu Herodes. Karena itu ada dua pembagian wilayah pada zaman Yesus, yaitu wilayah di Yudea itu dikuasai oleh Romawi, dalam hal ini Pilatus, tetapi di Galilea atau di wilayah Tiberias itu diserahkan kepada Herodes. Oleh karena itu ketika kemudian Yesus itu mau disalibkan, Pilatus bilang, ini bukan teritori saya. Ini adalah teritorinya Herodes. Karena itu diserahkanlah Yesus ke Herodes. Tapi ketika diserahkan ke Herodes, Herodes kemudian melihat Yesus, menurut dia, wah ini mah nggak dapat sesuatu saya dengan si orang ini gitu. Bawa lagi dia ke Pilatus. Kenapa? Karena yang nuntut dia kan Yerusalem, wilayah Yerusalem, bukan di sini. Nah, orang Israel itu menganggap mereka nggak pernah dijajah. Karena itu mereka nggak mau bayar pajak kepada kaisar. Buat orang Israel itu kan nggak mau bayar pajak kepada kaisar. Mereka masih punya otoritas. Otoritas sebagai apa? Otoritas untuk beribadah di bait suci. Tapi kalau kemudian mau dilihat dengan kacamata umum, Israel ini berkali-kali dijajah. Dijajah oleh Babilonia, dijajah oleh Persia, dijajah oleh Romawi. Kalau kemudian kita mau lihat dari kacamata itu. Tapi dari kacamata bangsa Yahudi, mereka nggak pernah menjadi budak.
Bahkan ketika mereka sudah ada di Mesir, menurut mereka, mereka itu bukan budak di Mesir. Tapi mereka itu adalah pekerja yang dibayar murah. Seperti itu, karena mereka memang digaji. Kalau budak itu nggak berhak untuk mendapatkan apa-apa. Tapi Israel di Mesir pun dia dapat upah. Jadi buat mereka, kami nggak pernah menjadi budak. Karena Tuhan mereka cuma satu, Pak, yaitu Tuhan mereka, Yahweh. Mereka nggak pernah menjadi budak pribadi lain selain mereka adalah hamba Yahweh itu. Bangsa Israel itu kan merindukan sebenarnya apa yang disebut dengan masa-masa kejayaan pada zaman Salomo. Dan itu adalah janji Tuhan bahwa kemudian Tuhan akan memulihkan mereka lebih daripada kejayaan Salomo. Tapi itu kan adalah pemerintahan Mesias. Karena itu ketika mereka kemudian melihat Yesus dan mereka percaya Yesus sebagai Mesias, maka yang ada dalam gambaran mereka, dia akan membawa kejayaan lebih daripada kejayaan Salomo dan Daud, bapa leluhurnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kerajaan yang saya bangun bukan kerajaan di dunia ini, kerajaan seperti yang kalian pahami. Kerajaan saya bukan kerajaan yang seperti ini. Karena itu jangan kamu pikirkan kapan pemulihan Israel itu terjadi.